Di video kali ini, kita akan mampir ke salah satu kebun kaktus yang ada di Lembang. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti terus kita. Hai Sobat Jai, kembali lagi di channel Zona Hijau Indonesia. Nah, di Plantor kali ini kita sedang berada di Family Cactus. Dan sekarang saya sedang bersama Mbak Devi selaku penanggung jawab dari Family Cactus ini gitu. Sebelum kita mampir ke kebunnya nih, ini udah banyak banget ya jenis kaktusnya. Pertama kali datang aja tadi sempet kaget banget ya, karena surprise banget. Ada yang kaktus gitu. di dalam. Iya, banyak banget jenis-jenisnya. Nah, sebelum kita mampir ke kebunnya, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Mbak Devi. Kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya. Untuk Family Cactus ini sudah berapa lama ya berdirinya? Sejak tahun 1992. Oh, berarti sudah lama ya, hampir udah puluhan tahun ya, sudah hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun ya, iya, udah lama betul. sekali. Untuk penjualannya sendiri di Family Cactus ini ada apa aja ya tanamannya? Nah, kalau untuk di Family Cactus ini kita tersedia kaktus, sukulen, tanaman dinding, tanaman gantung, souvenir, juga ada ya souvenir buat pernikahan dan taman dekor sih. Tapi fokusnya sih di kaktus dan sekulen. Nah, ini untuk kaktus dan sekulen ini bedanya apa ya, Mbak? Nah, kaktus dan sekulen ini, nah contohnya ini ada di depan saya ya. Nah, kalau untuk kaktus, nah kaktus itu lebih identik dengan duri. Nah, ada lebih identik dengan duri, sedangkan sekulen itu lebih identik dengan daun. Nah, perbedaan di antara keduanya, nah kalau kaktus itu belum tentu sukulen, tapi kalau sekulen pasti kaktus. Kenapa? Karena ada beberapa jenis sekulen yang dia tuh bisa tumbuh duri. Nah, beda dengan kaktus. Kalau kaktus itu tidak berdaun. Nah, kalau sekulen bisa saja dia ada beberapa jenis tertentu yang mengeluarkan duri. Nah, seperti itu. Kira dia bisa jadi kaktus juga ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu berarti kalau sekulen itu lebih identik ke daun, dan beberapa jenis sekulen itu ada yang bisa tumbuh duri juga. Betul. Jadi kaktus juga. Betul. Oh, gitu. Nah, untuk jam bukanya sendiri dari kapan ya untuk jadwal bukanya? Jadwal bukanya kita Senin sampai hari Sabtu dari jam 7:30 sampai jam 4:30. Tapi kita tidak terpacu dengan waktu jadwal bukanya itu. Pokoknya kalau prinsip di sini nih ya, Devi tuh kalau buka dari jam pagi. Misalkan kalau subuh nih udah ada pembeli yang telepon langsung ke sini. Nah, jadi sampai tidak ada pembeli yang masuk gitu. Oh. Iya. Sampai malam pun kalau masih ada pembeli yang masuk juga ya dibuka aja. Welcome aja gitu lah. Welcome aja, karena kenapa? Kalau dari luar kota kayak gitu kan kesian juga gitu. Oh iya, jadi welcome lah. Welcome gitu. Sebenarnya kalau untuk waktu free gitu. Cuman kalau untuk acuan waktunya itu 7:30 sampai jam 4:30. 5. Oh, berarti pelanggan yang kesini itu bisa bebas memilih kaktus yang ada di greenhouse ya? Iya, free sih. Dia misalkan pengen kaktus yang mana, untuk di meja greenhouse kita tuh tidak ada pembibitan, tidak ada yang tidak diperbolehkan. Semuanya yang ada di meja ini pokoknya untuk penjualan gitu. Oh, gitu. Berarti bebas. Makanya tadi ketika kesini itu aku tuh tahunya kaktus itu ya udah kaktus berduri. Ternyata gitu banyak ya. banget ya. Banget, memang banyak banget sih kaktus sekulen itu cuman apa ya, spesies ya, belum banyak banget jenisnya, ribuan bahkan. Kalau dijelaskan tidak akan cukup sehari. Iya, wah, ya ini bisa besok ini videonya. Ya itu. Jadi ketika kesini tuh bener-bener bingung, nanti kita rasanya tuh semuanya mau dibawa pulang gitu ya. Boleh dibawa pulang. Cuma nota di akhir ya. Iya. Wah, bisa panjang nih notanya ya gitu. Kita bisa bebas milih di sini. Dan untuk kaktus ini sendiri itu bagaimana ya sistem penanamannya? Dari nolnya itu seperti apa sih? Nah, gitu. Kalau misalkan yang ini yang lagi dipegang Devi ini ya. Kalau untuk pembibitannya kaktusnya, nah biasanya nih bibit kaktusnya ini udah cluster. Cluster tuh bahasa di dalam bahasa kaktus. Kalau bahasanya tuh apa ya? Banyak anak. Udah banyak anaknya. Ini tuh induknya. Nah, kalau mau diperbanyak, dipotel,
Lalu siapin stam buah naga seperti ini batangnya kaktus itu kalau untuk kaktus. Tapi kalau untuk sekulen, nah ini tinggal biasanya cara pembibitannya dengan stek daun atau stek batang. Tapi untuk penjelasannya lebih lanjut mungkin nanti di episode selanjutnya ya, karena ini akan memakan banyak waktu. Gitu ya. Tidak akan cukup gitu. Jadi dia stek dan ada anaknya itu ya ditempel. Gitu, kalau jenis kaktus grafting tuh ditempel. Nanti dia akan menyatu sendiri gitu ya dengan batangnya. Ada prosesnya lama. Gitu. Dan untuk Mbak Devi sendiri nih sejauh ini itu sudah memproduksi berapa banyak nih pengiriman, sudah berapa banyak nih kira-kira lah? Oh, misalkan ke kota mana saja? Iya, ke kota mana saja mungkin. Kalau untuk pengiriman itu yang untuk rutinan partaian ya. Kalau kita membicarakan partaian, kita lebih sering ke Malang. Malang ini rutinannya Malang, Makassar, Medan, terus Semarang, Makassar. Kalau untuk daerah kita paling daerah Bandung sekitarnya seperti itu. Udah banyak pengiriman juga ya. Paling kalau untuk setiap harinya tidak putus dengan pembelian dari pedagang online karena kita di sini sistem grosir. Tapi untuk beli eceran pun kita bisa. Dan ini Mbak Devi buka online juga ya? Kalau untuk buka online tidak, cuman hanya punya akun media sosial hanya Instagram aja karena membuka peluang untuk para pedagang-pedagang lainnya gitu. Jadi kita cuman di sini untuk stok para pedagang saja. Oh gitu, apa nih Instagramnya nih? Mungkin kita semua bisa lihat-lihat nih, mampir ke sosial media. info.familykaktus itu. Oh, info.familykaktus. Nah, ini ya buat kalian yang udah nonton nih. Nah, jangan lupa nih di-follow sama mampir juga. Nih banyak banget nanti jenis-jenisnya di situ ya. Iya. Gitu. Nah, terus kenapa nih Mbak Devi tuh memilih kaktus sebagai penjualan? Jadi kenapa sih kaktus gitu? Kenapa kaktus? Karena tanaman kaktus ini sangat bermanfaat banget ya. Untuk pertama, yang paling utama ini untuk hiasan. Biasanya masyarakat tuh seneng banget untuk menghiasi rumahnya tuh dengan tanaman. Nah, ini kaktus dan sekulen ini biasanya juga suka dipakai hiasan di meja, di dinding-dinding dengan cara pakai rak. Nah, jadi untuk utamanya itu untuk hiasan. Yang kedua juga kaktus sekulen ini punya manfaat lain, yaitu untuk membersihkan ruangan yang kotor, membersihkan udara yang kotor, buat kesegaran kita juga gitu. Seger ya kadang-kadang. Iya, cuci mata jangan di mall terus. Iya, tanaman tuh lebih seger gitu, fresh, relax gitu. Gitu. Jadi memang karena unik ya gitu, jadi hias gitu banyak. Kalau kita punya tanaman hias tuh seger gitu. Nah, kayak gitu. Oh gitu. Makanya Family Cactus ini berdiri gitu ya. Nah, iya gitu. Nah, untuk cabangnya sendiri nih, kira-kira sudah ada berapa cabang nih Mbak Devi? Kalau cabangnya yang produktif nih ada 6. Oh, 6 dari 12 greenhouse. Nah, 12 greenhouse ini yang nilainya itu untuk tempat produksi, tempat untuk penyimpanan overstock kayak gitu. Seperti itu. Nah, yang produktif itu ada 6, termasuk di sini Family Cactus Timur. Gitu. Udah banyak juga ya. Dan karena memang pengirimannya juga udah ke berbagai kota, bahkan sudah ke berbagai provinsi juga. Iya, paling jauh paling Papua. Oh, sudah pernah di Papua juga ya? Untuk luar negerinya paling baru hanya ngimpor ini aja ya? Iya. Oh gitu. Makanya sudah banyak sekali ya, makanya tidak diragukan lagi ya, karena memang jenisnya ini udah banyak sehingga sudah distribusi ke berbagai kota. Betul. Gitu ya. Nah, lalu kaktus ini kan tadi sudah dijelaskan ya berbagai banyak jenisnya. Nah, kadang kemarin aku pernah lihat juga tuh di YouTube itu ada tanaman yang harganya tuh sampai berjuta-juta gitu. Nah, menurut Mbak Devi nih, apa sih yang membuat tanaman itu mahal? Kira-kira? Kenapa yang membuat tanaman itu mahal? Tanaman itu mahal. Yang pertama, contoh yang di depan mata kita gitu, kaktus dan sekulen ya.
dia itu buat tanaman yang beda spesies kaktus dan sekulen nih. Nah, dari kaktus dan sekulen, nah ini juga dibedakan dari ciri-ciri dengan harganya juga beda. Nah, biasanya kalau kaktus itu harganya biasanya di atas sekulen. Nah, kenapa? Karena kaktus itu pertumbuhannya lebih lama daripada sekulen. Nah, jadi yang mempengaruhi harga itu, kenapa harga tanaman itu mahal tuh dari cara perawatan sama lamanya waktu dia bertumbuh. Oh, berarti kan kalau lama tumbuhnya itu termasuk langka ya. Nah, lebih mahal gitu karena menunggu waktu. Ya, karena langka itu ya jadi mahal gitu. Betul. Kalau misalkan jenis sekulen kan cepet. Sekarang di stek batangnya paling cepet aja 1 bulan dia udah tumbuh akar, udah bisa kejual lah istilahnya kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan kaktus tuh nunggunya tuh harus benar-benar gitu. Kira-kira berapa lama ya kalau kaktus? Biasanya kalau kaktus sekulen biasa nih, kalau misalnya sekulen nih, ini kan ada ukurannya. Biasanya 3 bulan itu tuh udah paling bagus dari proses steknya, stek daunnya ya. Kalau kaktus bisa kalau kaktus bisa kalau 3 bulan bisa 6 bulan. Berarti kalau kaktus bisa lebih lama ya? Bisa lebih lama gitu. Jadi mungkin jenis kaktus itu harganya condong lebih tinggi dibanding sekulen ya, karena perawatannya betul. juga. Makanya ketika kita proses pembibitan lebih enaknya kalau ketika kita mau stek batangnya nih lebih bagus gede apa ya potongan daunnya gitu. Kalau kecil kita harus menunggu lagi dia untuk tumbuh besar gitu. Lebih baik kita menunggu akar. Oh, berarti ya kalau sekilas dari sisi perawatannya memang kaktus itu lebih lama ya dalam proses pembuahannya lah ya. Iya betul. Gitu. Nah, kita sekarang bicara masalah perawatan nih. Misalnya aku udah beli kaktus, aku udah beli sekulen ini, bagaimana ini cara merawatnya? Cara merawatnya mudah sekali. Nah, kalau misalkan untuk ditanam di pot seperti ini, nah jadi yang harus diperhatikan betul-betul tuh bawahnya. Jadi bawah pot ini memang harus ada lubangnya. Pastikan ada lubangnya. Kenapa? Kalau misalkan si lubang ini tidak ada, tertutup, nah bakalan terjadi pembusukan karena airnya itu tidak menyerap ke bawah, mengendap di dalamnya. Tidak turun. Nah, itu mempengaruhi terjadinya pembusukan pada tanaman. Nah, kayak gitu. Nah, itu pertama. Nih, yang kedua, dia tuh tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Jadi harus ada perantaranya. Kalau kita kan di greenhouse ya, di dalam greenhouse kita pakai plastik UV. Nah, jadi kalaupun mau ditaruh di outdoor, tetap jangan langsung kena paparan matahari karena tidak akan kuat ke tanamannya gitu. Kalau di dalam indoor, nah dalam 1 minggu 3-4 kali harus dibawa keluar rumah, dijemur pagi dari jam 7 sampai jam 9, masukin lagi ke dalam rumah seperti itu. Nah, itu kedua ya. Ya, yang kedua. Nah, yang ketiga harus diperhatikan media tanam. Nah, media tanamnya kalau kita ini di sini umumnya pakai pupuk kandang kayak kuda, sapi. Nah, bebas ini 2 pilihan. Nah, kalau sapi ini lebih menyuburkan, kalau kuda lebih bagus untuk warna. Nah, dicampur dengan pasir, sekam bakar, udah gitu. Oke, itu yang ketiga. Lalu kalau untuk penyiramannya? Penyiramannya berarti yang keempat ya. Untuk penyiramannya kita 1 minggu 2 kali. Nah, kalaupun 1 minggu 2 kali ini kalau posisinya mataharinya cukup mendapatkan matahari yang banyak. Tapi kalau misalkan kita kondisinya di indoor, nah 1 minggu sekali juga cukup. Nah, dengan bukan komposisi takaran airnya. Jadi kalau tanaman itu terlalu banyak mendapatkan sinar matahari seperti di greenhouse, nah biasanya kita nyiram tuh sampai menembus ke bawah pot karena harus diseimbangkan dengan suhu dan seberapa banyak air yang harus dituangkan kepada tanaman
tersebut. Nah biasanya kalau untuk di indoor buat di mall-mall kayak gitu, biasanya penyiramannya nggak terlalu basah, paling disemprot Disemprot aja justru disemprot aja, jangan terlalu basah gitu. Soalnya kan pengaruh AC di indoor mungkin kurangnya matahari gitu, sedikit matahari, seperti itu sih perawatannya. Berarti kalau ini bisa ya, di kaktus itu hidup di indoor ya, maksudnya kan tanaman itu seperti kita tahu kan biasa harus tetap butuh sinar matahari kan ya, itu bisa kaktus atau dia tetap butuh juga sinar matahari sesekali gitu indoor ya. Kalau misalnya aku taruh ini hanya di meja kantor nih, berarti kan itu di indoor terus ya, berarti kaktus itu kan nggak akan mungkin mendapatkan sinar matahari. Nah itu kira-kira untuk biar supaya lebih hemat energi kita, kan biasanya kalau misalkan nih ditaruh di dalam ruangan, kalau misalkan ada di pinggir jendela, biasanya tuh paparan sinar matahari itu masuk tuh, matahari masuk. Nah bisa ditaruh dulu di pinggir jendela supaya dia masih tetap mendapat paparan sinar matahari itu gitu. Tapi kalau tidak, sebisa mungkin dia harus dijemur sih pagi-pagi, harus dijemur, harus kena matahari sih gitu. Berarti nggak terlalu apa ya, tetap harus butuh sinar matahari ya, karena kalau nggak ada sinar matahari pun juga bisa. Iya kayak kita, karena kan dia makhluk hidup seperti kita, makhluk hidup kita membutuhkan sinar matahari gitu. Berarti seindor-indornya kaktus pun tetap harus butuh sinar matahari ya. Tuh. Tapi kalau indoor mungkin durasi penyiramannya itu lebih sedikit dibanding yang langsung kena sinar matahari. Nah, gitu ya kurang lebih cara perawatan kaktus. Ya tadi kita juga udah bahas sekulen dan kaktus, kenapa kaktus tuh bisa mahal dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu edukasi juga ya bagi penggemar kaktus tapi masih awam yang mungkin yang tahunya kaktus yang penting tuh berdiri gitu ya. Sama-sama belajar ya. Atau mungkin baru tahu sekulen di sini. Ya kan? Sama-sama belajar. Iya, kita sama-sama belajar ya di channel ini. Nah, sekarang kita udah tahu nih ya kan, kaktus nanti ada sekulen, ada kaktus, ada sekulen jenisnya. Nah, nanti kita habis ini mau langsung mampir ke greenhouse nih supaya kita bisa bedain mana sih yang kaktus tuh jenisnya berapa banyak, begitu juga yang sekulen gitu ya. Mungkin ini langsung aja kita mampir ke greenhouse ya, karena mungkin pemirsa ini juga nggak sabar ya, kayak apa sih greenhouse, kayaknya kok banyak banget gitu ya gitu. Nah sekian, kita langsung lanjut aja ke greenhouse. Nggak kerasa nih Sobat Zai, kita sudah berbincang-bincang banyak mengenai jenis-jenis kaktus beserta perawatannya. Mau lihat keseruan kita di Greenhouse Family Cactus? Terus ikuti kita ya di video selanjutnya.